Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini saya mewakili teman-teman saya akan menjelaskan strategi bisnis dan multibisnis GDID. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rehan Dwi Putra Andira dengan NIM akhir 1124 dan ada rekan saya Memei Melani dengan NIM akhir 1127 dan Reza Asari dengan NIM akhir 1142 dan Novita Dwi Rahman dengan NIM akhir 1144. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Rahman dengan NIM 23500911144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis generik, di mana menurut Porter pada tahun 1985 menyebutkan 4 strategi generik utama, yaitu yang pertama ada cost leadership, differentiation, dan juga fokus, serta beberapa perusahaan modern menambahkan speed sebagai faktor keunggulan kompetitif. Strategi yang digunakan JDID yaitu differentiation dan speed strategi. JDID menerapkan strategi diferensiasi berbasis layanan dan kecepatan pengiriman untuk menonjol dibanding pesaing seperti aplikasi belanja online lainnya. Yang pertama, kualitas produk terjamin 100% original. JDID memiliki sistem kontrol ketat dan hanya menjual produk resmi dari brand terpercaya, membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua, kecepatan pengiriman atau fast delivery. JDID mengembangkan sistem logistik internal, JDID Logistik, dengan gudang sendiri di berbagai kota besar di Indonesia. Yang ketiga, ada teknologi dan inovasi. Menggunakan sistem big data dan AI untuk rekomendasi produk, pengelolaan stok, serta personalisasi pengalaman pelanggan. Yang keempat, ada pelayanan konsumen premium, yaitu memberikan garansi produk, customer service cepat tanggap, dan sistem retur mudah. Dan yang kelima, ada brand image, yaitu mengusung slogan Make Joy Happen, menekankan pengalaman belanja online yang aman, cepat, dan menyenangkan. Selanjutnya, ada strategi bisnis atau grand strategi. Posisi JDID di Grand Strategy Selection Matrix, yaitu berada pada kuadran 2, yaitu Overcome Weakness Internal Focus. Karena pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia sangat cepat, tetapi JDID menurun daya saingnya akibat dominasi Shopee dan Tokopedia. Maka strategi yang digunakan yang pertama yaitu turnaround strategi, yaitu restrukturisasi organisasi, efisiensi biaya, dan perbaikan sistem logistik, dan juga fokus pada core bisnis yang paling menguntungkan, misal elektronik dan gadget. Yang kedua, ada internal development strategi, yaitu investasi pada SDM, teknologi, dan sistem manajemen, dan juga penguatan citra merek dan layanan pelangganan. Yang ketiga, ada partnership atau joint venture strategi, yaitu mengundang mitra strategis untuk memperkuat modal dan jaringan pasar. Dan yang terakhir yaitu niche market strategi, yaitu fokus ke segmen tertentu yang belum digarap serius oleh pesaing, misalnya produk-produk original berkualitas tinggi. Selanjutnya itu posisi JDID di model Grand Strategy Clusters. Posisi JDID yaitu terletak pada kuadran 4, weak competitive position, dan slow market growth. Strategi yang sebaiknya digunakan yaitu yang pertama ada turnaround strategi, mengubah model bisnis misalnya dari bisnis to konsumen menjadi bisnis to bisnis dan fokus pada efisiensi biaya dan peningkatan layanan logistik. Yang kedua ada niche strategi, yaitu fokus ke segmen produk tertentu seperti elektronik premium yang dulu jadi kekuatannya. Dan yang ketiga ada joint venture atau aliansi strategis, yaitu bekerja sama dengan mitra lokal atau global untuk memperkuat posisi pasar. Dan yang terakhir ada divestasi atau exit strategi, yaitu melepas aset atau keluar sepenuhnya dari pasar e-commerce jika tidak lagi visible secara ekonomi, yang akhirnya dilakukan JDID pada tahun 2023. Baik, perkenalkan nama saya Rehan Dwi Putra Andira dengan NIM 1124. Di sini saya akan menganalisis strategi multibisnis matrik BCG dari perusahaan JDID. Nah, di posisi star atau bintang, kondisinya pangsa pasarnya tinggi dan pertumbuhan pasarnya tinggi. Lalu produk elektronik dan gadget
smartphone, laptop, aksesoris menjadi andalan utama JDID penjualan tinggi karena konsumen percaya dengan jaminan produk original dan pengiriman cepat. Permintaan meningkat seiring tren digitalisasi dan kebutuhan teknologi yang terus tumbuh. Lalu cash cow atau sapi perah, kondisinya itu pangsa pasarnya tinggi, pertumbuhan pasarnya rendah. Nah, produk rumah tangga, kebutuhan harian, dan fashion dasar memiliki pelanggan tetap dengan volume pembelian stabil. Meskipun pertumbuhan pasarnya melambat, kategori ini memberikan pendapatan rutin dan margin keuntungan stabil menjadi menopang utama keuangan JDID. Nah, yang ketiga, question mark atau tanda tanya. Pangsa pasar rendah atau pertumbuhan pasarnya tinggi. Jadi layanan JDID Express atau logistik dan JDID Live Social Commerce memiliki potensi besar karena pertumbuhan pasar tinggi. Tetapi pangsa pasar JDID masih kecil, perlu investasi besar untuk bersaing dengan Shopee Live, TikTok Shop, dan JDT Express agar bisa naik menjadi star. Lalu yang terakhir, posisi dog atau anjing. Pangsa pasarnya rendah, pertumbuhan pasarnya rendah. Produk fashion premium dan kecantikan JD Fashion dan JD Beauty tidak diminati pasar karena kalah bersaing dengan platform lain. Pertumbuhan rendah, penjualan menurun, dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan, sebaiknya dihentikan atau dialihkan sumber dayanya ke kategori yang lebih potensial. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan industri attractiveness business strength matrix. Nah, yang pertama, daya tarik industri dan kekuatan brand. Industri e-commerce di Indonesia memiliki daya tarik tinggi didorong oleh peningkatan penetrasi internet, perubahan perilaku konsumen, dan pertumbuhan transaksi digital yang cepat. Lalu strateginya fokus pada segmen middle up, kelas menengah atas, dengan menawarkan produk original dan bergaransi resmi untuk membangun kepercayaan dan diferensiasi dari kompetitor yang berorientasi harga murah. Lalu yang kedua, kekuatan bisnis JDID terletak pada reputasi brand yang menekankan keaslian produk, jaringan logistik internal JDID Express, serta dukungan teknologi dari JD.com yang berasal dari Tiongkok. Strateginya pertahankan keunggulan kualitas dan layanan purna jurnal, serta digunakan pendekatan komunikasi dijamin ori untuk memperkuat citra, kepercayaan, dan keamanan transaksi. Nah, yang ketiga, sinergi pemasaran JDID memiliki potensi besar dalam kampanye digital melalui media sosial dan kolaborasi dengan brand global seperti Samsung, Xiaomi, dan Lenovo. Nah, strateginya tingkatan integrasi pemasaran digital melalui influencer marketing, promo interaktif, dan fitur JDID Live agar lebih menarik minat generasi muda. Nah, yang terakhir, sinergi teknologi dan inovasi. JDID telah memiliki sistem logistik dan teknologi internal yang kuat, namun kurang inovasi dan dalam social e-commerce dan pengalaman pengguna. Nah, strateginya kembangkan inovasi fitur aplikasi seperti personalisasi, rekomendasi produk, live shopping, dan loyalty program agar lebih kompetitif terhadap Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Saya Memai Mailani dengan NIM akhir 1127. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai posisi JDID dalam life cycle competitive strength matrix. Jadi JDID saat ini sudah masuk ke tahap penurunan atau decline dalam siklus hidup produknya. Artinya bahwa JDID sudah tidak sekuat dulu dan bahkan kehilangan daya saing di pasarnya. Tahap decline pada JDID ini ditandai dengan beberapa hal, yaitu yang pertama ada penurunan trafik dan pangsa pasar. Artinya di sini bahwa pengunjung dan pengguna JDID makin sedikit. Lalu yang kedua itu ada persaingan semakin ketat, terutama dengan e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Yang ketiga itu JDID akhirnya menutup operasinya di Indonesia pada tahun 2023.
Hal ini menunjukkan bahwa JDID sudah tidak mampu lagi bersaing secara efektif di pasar e-commerce Indonesia. Konsumen kini lebih memilih platform lain seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang menawarkan kemudahan berbelanja, fitur yang lebih inovatif, serta promosi yang lebih menarik. Akibatnya, trafik pengguna JDID itu terus menurun, penjualan berkurang, dan posisi pasarnya semakin lemah. Kondisi tersebut akhirnya membuat JDID tidak mampu mempertahankan operasinya dan secara resmi menutup layanan e-commerce-nya di Indonesia pada tahun 2023. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai Strategic Environment Matrix. Jadi, matriks ini digunakan untuk melihat bagaimana kondisi pasar dan persaingan memengaruhi strategi perusahaan. Nah, jadi JDID ini beroperasi di dunia e-commerce yang sangat cepat berubah dan penuh persaingan. Tapi sayangnya JDID ini tidak bisa mempertahankan posisinya karena beberapa alasan. Yang pertama itu, pesaingnya itu lebih unggul dalam fitur dan inovasi. Shopee, Tokopedia, dan Lazada itu mereka lebih cepat berinovasi dan tentunya itu dapat menarik konsumen. Lalu yang kedua, JDID kurang cepat menyesuaikan diri dengan tren baru seperti contohnya itu live shopping atau promosi di media sosial. Lalu yang ketiga, promosinya itu juga kurang maksimal. Jadi popularitas JDID-nya sendiri itu menurun. Karena faktor-faktor itu, JDID akhirnya kehilangan kekuatan kompetitif dan tidak mampu bertahan di pasar Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Resa Ashari dengan NIM 23500091142. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi patching. Strategi patching adalah strategi yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan secara teratur mengkonfigurasikan ulang bisnisnya untuk menyesuaikan peluang pasar dan keadaan pasar yang cepat berubah. Nah, sebetulnya strategi patching ini terbagi menjadi beberapa aspek, namun yang paling sesuai dengan JDID ada 3 aspek. Yang pertama ada mengeliminasi, mengurangi, dan mentransfer. Nah, jadi yang pertama itu mengeliminasi. JDID melakukan penutupan layanan logistiknya atau yang dikenal dengan JDL Express Indonesia, unit bisnis logistik. Karena kan JDID itu memiliki 3 unit bisnis, utamanya yang pertama ada logistik, pemasaran, dan juga teknologi. Nah, di Indonesia pada tanggal 22 pada sekitar Februari tahun 2023 itu JDID menutup unit bisnis logistik di Indonesia. Nah, upaya ini itu dilakukan untuk memotong kerugian dan keluar dari pasar yang tidak menjanjikan. Yang kedua itu ada mengurangi. Mengurangi di sini adalah mengurangi tenaga kerja, di mana JDID melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal sekitar 30% pada Desember 2022, di mana itu tuh sekitar 200 orang. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk mengurangi biaya operasional dan menyederhanakan struktur organisasi. Nah, yang ketiga itu ada mentransfer. Mentransfer yaitu pengalihan modal atau fokus ke rantai pasok lintas negara. Nah, pengalihan fokus dari sumber modal dari bisnis e-commerce di Indonesia ke unit bisnis global yaitu JDID.com yang fokusnya pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara, yaitu ada unit logistik dan juga pergudangan. Nah, jadi kesimpulannya, sebelum dilakukan penutupan secara besar-besaran yang dilakukan oleh JDID pada 31 Maret 2023, JDID ini telah melakukan strategi patching di mana menutup jaringan logistiknya pada Februari 2023. Lalu sebelum itu juga melakukan PHK massal pada Desember 2022. Lalu setelah itu melakukan pengalihan fokus ke rantai pasok lintas negara. Baik, selanjutnya di sini ada dampak dari strategi patching yang dilakukan oleh JDID. Jadi yang pertama itu ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama ini berhasil menghentikan alokasi modal operasional yang terus-menerus merugi.
Nah, jadi karena posisi JDID ini sudah berada di decline, sehingga jika terus dilakukan akan kerugiannya semakin besar. Nah, karena dilakukannya strategi patching, maka JDID ini berhasil menghentikan alokasi modal operasional. Nah, untuk yang kedua ada fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara. Yang ketiga ada ketegasan untuk melakukan restrukturisasi portofolio, yaitu setelah mengetahui bahwa perusahaannya mengalami kerugian, para eksekutif perusahaan cepat-cepat memberikan ketegasan untuk melakukan 3 aspek pada strategi patching yang telah dijelaskan tadi, sehingga dapat menyusun ulang perusahaannya, yang dimana fokusnya pada perusahaan inti yaitu JDID Com. Nah, lalu selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama ada pemutusan hubungan kerja, yang tadi pada aspek mengurangi ya. Pada aspek mengurangi, di sini dampak negatifnya jadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara besar pada karyawan JDID di Indonesia. Nah, yang kedua ada memperkuat dominasi para pemain yang tersisa, di mana JDID ini merupakan bisnis e-commerce yang di Indonesia, sehingga jika beliau melakukan penutupan, ada persaingan yang semakin ketat pada e-commerce yang tersisa di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya.